Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian yang kita selenggarakan ini senantiasa diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan yang mengaji dan yang mengajikan diberikan ilmu yang barokah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui kesetiaan kita menghidupkan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, ilmu-ilmu yang dibawa oleh ulama salaf. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut yang menjadikan mulia kita di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah. Bi barakatil Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumaila qadir salam wa syawidin Abdul Qadir al-Jilani wa Syamad Kabir Rifai Syamad Badawi Rifai wa Syahayatil Kharani wa Jami'i Awliyat Satil Gunung Jati wa sumaila Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu musannifatul kitab Ibnu Athaillah As-Sukandari wa Imam Syarqawi wa nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا صلى الله على محمد سراج العرب سيا الشيخ صالح شهبودين وجميع أساتذتنا الذين علمونا علما نافعا ونفعنا الله بهم وبعلومهم وأمتنا ببركاتهم في الدارين شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منهم والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنيا وأخراهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقراباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المصلى ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنيا وأخراهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Ijtihaduka fima duminalaka dumina itu bukan dumina fima duminalaka wa takshiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basyiratika dalilun ala timasil basyirati minka. Ijtihaduka kalau diartikan secara ilmu nahwu, ijtihaduka bermula menggebu-gebumu fima di dalam sesuatu dumina yang telah dijamin apamah laka bagimu wa taksiruka sedangkan bermula keteledoranmu fima di dalam sesuatu tuliba yang dituntut apa minka darimu. Itu dalilun menunjukkan alantimasil basyirati minka atas terhapusnya penglihatan hati minka darimu. Semangatmu atau menggebu-gebumu di dalam sesuatu yang dijamin untukmu, apa itu? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin. Setiap jiwa, setiap orang sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Artinya kalau Allah itu menjamin rezeki terhadap hambanya, rezeki itu mesti sampai kepada hambanya, karena Allah yang menjamin. Wa taksiruka fima tuliba minka, sedangkan keteledoranmu di dalam apa yang dituntut darimu. Apa yang dituntut? Yang dituntut itu beribadah kepada Allah. Allah nuntut kita beribadah kepada Allah, dan Allah akan menjamin rezeki kepada hamba-hambanya yang telah menunaikan tuntutan Allah tersebut berupa ibadah. Dalilun ala timasil basyirati minka, menggebu-gebumu, semangatmu di dalam mencari yang sudah sesuatu yang sudah dijamin, teledor terhadap yang dituntut. Dalilun ala timasil basyirati minka, itu menunjukkan terhapusnya mata hatimu. Itu menunjukkan mata hati yang buta, mata hati yang gak ngerti hakikatnya segala sesuatu. Orang yang begitu itu dinamakan orang yang gak tahu jati dirinya, orang yang salah jalan. Walidha, karena inilah qala, berkata siapa musonef, ijtihaduka fima dhuminalat, semangatmu atau menggebu-gebumu di dalam sesuatu yang dijamin untukmu. Ayatakafalallahu laka bihi, artinya Allah menjamin untukmu dengannya. Wa rizqu, itu adalah rezeki. Tafadzulan, sebagai anugerah minu dari Allah. Wa ihsanan, dan sebagai kebagusan. Jadi rezekinya hamba itu sudah dijamin oleh Allah. Ketika kita masih berupa roh, Allah sudah jamin terhadap rezeki itu. Ngutus malaikat. Malaikat diutus, disuruh menulis bikat bi rezeki.
rezekinya ditulis si A ini nanti rezekinya sebesar botol aqua ini. Kalau jaminan rezeki itu sebesar botol aqua ini, walaupun kita pergi ke mancanegara, rezeki yang masuk ya sebesar botol aqua itu. Air jatahnya sebotol aqua disiram seember yang masuk ya segitu itu. Ada orang yang rezekinya segelas, ada orang yang rezekinya sebesar minyak kayu putih botolnya, ada yang lebih kecil lagi, ada orang yang memang rezekinya besar. Yang rezekinya besar kadang-kadang yang langkah selangkah jalan sejalan ya enak aja rezekinya itu. Ada yang sampai nyari di luar negeri, ternyata di sana diseksa sama majikannya, pulang cacat, nggak kaya. Ada nggak? Ada. Jadi masalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Ketika kita berupa roh, dekat di rezeki, ditulis rezekinya. Sebagai anugerah dan merupakan kebaikan Allah kepada hambanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ka'ayyim min dhabatin la tahmilu rizqaha wa ka'ayyim min dhabatin, banyak sekali dari dhabah. Dhabah itu termasuk binatang yang berkaki 4. Manusia ini termasuk dhabah. Hanya saja kaki depannya namanya tangan, kaki depan itu namanya kaki. Manusia itu termasuk kelompok dhabah. Banyak sekali dari dhabah atau binatang melata. Latah milu rizqah. Dhabah-dhabah tersebut tidak bisa menanggung rezekinya. Allah yang sukuha, Allah yang memberikan rezeki terhadap dhabah tersebut. Wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian. Surat Al-Ankabut ayat 60. Banyak binatang melata termasuk manusia nggak mampu menanggung rezekinya. Kita kadang-kadang nggak sadar. Ketika kita di dalam kandungan, nggak pernah minta makan, Allah ngasih makan. Nggak pernah minta minum, Allah ngasih minum. Kita nggak pernah minta keselamatan, diselamatkan oleh Allah. Bayi tersebut dilapisi dengan yang namanya bungkus. Kalau orang Jawa namanya kakang kawah di hari-hari. 9 bulan kita nggak pernah minta makan, nggak pernah minta minum. Allah ngasih rezeki dengan sifat murahnya. Bahwa Allah itu memang Ar-Razzaq, memberi tanpa diminta. Ketika kita keluar, Allah juga maha mengetahui bahwa perut kita ini memang belum layak memakan makanan yang keras-keras. Sehingga Allah memberikan makanan yang paling bergizi, yang bisa menambah IQ, kecerdasan. Makanan pertama yang paling tinggi nilainya adalah air susu ibu. Sengaja Allah membuat begitu itu. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu nggak mau nyusui anaknya. Ada nggak? Ada ibu-ibu nggak mau nyusui anaknya. Anaknya disusukan sama kasih susu sapi. Akhirnya anaknya belokon kayak sapi dipanggil mau longa-longo. Ada yang kurang puas disusukan kerbau. Ikan gede akhirnya anaknya kumpul kerbau. Loh, padahal air susu ibu itu paling steril. Itu ada kandungan-kandungan pencerdasan otak. Berapa lama menyusui? Dibatasi sampai 2
tahun. Kalau 2 tahun itu disampai anaknya bikin lagi 2 tahun sekali. Itu KBS selagi. Dan terus Allah itu ngasih sandang, ngasih pangan kepada kita. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau air yang keluar dari tanah ini sebenarnya nggak nyumber dengan sendirinya. Allah lah Rabbus samawati wal ardh. Allah itu pemilik langit bumi itu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau mata air yang kita minum itu ada mata airnya. Itu yang ngeluarin Allah. Nanti kita akan sadar jika terjadi kemarau panjang, nyari air sulit, baru terasa betapa besarnya nilai air tersebut. Gak hanya itu, semuanya binatang bahkan yang gak bisa dilihat oleh mata pun itu dijamin rezekinya oleh Allah. Termasuk kuman-kuman. Kuman itu ada dalam tubuh kita ini. Sebenarnya ada binatang-binatang yang gak bisa dilihat oleh mata karena saking kecilnya. Semuanya dikasih makan oleh Allah. Binatang-binatang tersebut hanya bisa dilihat dengan alat, apa alatnya? Mikroskop. Binatang yang sangat kecil yang nggak bisa dilihat oleh mata itu dinamakan amoeba. Kuman kita itu banyak. Itu memang rezekinya kuman-kuman itu. Ada binatang yang hidupnya harus makan saripati gigi kita, sumsum gigi. Kadang-kadang orang sakit gigi marah-marah, kan itu ya. Padahal ada hikmah nggak Allah ngasih rezeki terhadap ulat yang ada dalam gigi kita itu? Ada hikmahnya. Gara-gara orang sakit gigi itu, ada kuman di gigi itu, maka timbullah beberapa perusahaan untuk membasmi kuman-kuman tersebut. Ada namanya Pepsodent, bikin lagi namanya dimiripkan lagi Ritaden. Pokoknya den itu banyak ya. Yeah. Berapa perusahaan pasta gigi itu? Itu gara-gara adanya kuman yang ada dalam gigi. Belum sikat giginya, akhirnya ada kuliah jurusan dokter gigi, mahal itu harganya. Gara-gara kuman yang ada di gigi, ada ilmu namanya ilmu kedokteran, jurusan meneliti tentang masalah gigi. Karena ada kuman, ada yang sekarang modern lagi, giginya dipasang rantai. Udah giginya kuning, dipasang rantainya hitam. Menakutkan. Macam-macam. Nah ini gara-gara masalah rezeki di gigi aja. Kenapa? Ulat itu memang ulat itu nggak akan hidup tanpa memakan saripati gigi itu. Rezekinya ya di situ itu. Dibuang kayak apa tetap ada. Mati ada lagi generasinya. Semuanya dikasih rezeki oleh Allah, baik di langit maupun di bumi, semuanya dijamin oleh Allah. Ada binatang yang diam aja rezekinya diantar apa? Laba. Ada binatang yang serakah siang malam pagi sore nyari rezeki aja, nyari penghasilan aja, nggak pulang-pulang sampai hitam semut, namanya semut hitam. Yang hitam-hitam mirip semut. Banyakan kerja nggak ada hasilnya. Semut itu hasilnya nggak seberapa di rumahnya ya. Dibuka ya telur semutnya, kalau gede ya bisa buat makanan burung. Kalau semutnya kecil-kecil ya buat apa? Ada yang bisa ngatur waktu. Waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya pulang. Apa? Lebah.
yang bisa ngatur waktu lebah. Ternyata lebah ini yang bisa menunaikan tugas ibadah, rezekinya dijamin, sampai dibongkar rumahnya berlimpah-limpah, dimakan untuk lebah itu sendiri lebih dari cukup sampai dibagikan kepada manusia. Lebah sampai jadi ahli sedekah. Kenapa? Karena lebah ini bisa mengatur waktu. Nggak ada lebah malam-malam nyari makanan, nggak ada ya. Nasi goreng nggak ada, sate nggak ada. Ada lebah itu kalau malam ya udah tidur. Nanti pagi kira-kira jam 7 siap-siap sholat duha dulu. Sholat duha sungkem kepada Ratu Lebah. Ratu Lebah nggak pernah kerja, hanya doakan aja mudah-mudahan anak buah saya sukses mencari rezeki. Nggak capek olehnya membawa rezeki, tapi penghasilannya gede. Lebah itu kan nggak capek nyari rezekinya, capek nggak? Lebah itu nggak, kalau nggak membawa makanan nggak dibawa sebarang-barangnya, cukup diserap. Setelah diserap dia pulang, nggak kelihatan bawa benda. Tapi ketika sampai rumah dikeluarin lagi di situ, yang dibawa hanya saripati bunga, bunganya nggak ikut dibawa. Kelihatannya penghasilannya kecil, tapi ternyata penghasilannya tidak kecil karena dikasih keberkahan. Kenapa dikasih keberkahan? Karena satu, lebah itu bisa mengatur waktu. Yang kedua, ada Ratu Lebah yang dimintai doa restu dan senantiasa mendoakan terhadap anak buahnya. Makanya lebah itu kalau diambil ratunya, dipindah, semuanya ngikut. Jadi kalau kita pengen pindah lebah, nggak usah dibawa semuanya, ratunya aja dibawa, nanti diikat, bikinin tempat, semuanya udah datang. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, yang dijamin itu mesti datang. Berarti kita bekerja ini hanya sekedar ubudiyah, menjalani tugas sebagai hamba, istilahnya ikhtiar zahir. Wa taksiruka fima tuliba minka, dan keteledoranmu di dalam sesuatu yang dituntut darimu. Wa huwal amalul lati tatawassalu bi adatan ila maulaka min adkarin wa shalawatin wa awratin wa ghairi dzalik min anwa'i ta'at. Wa taksiruka fima tuliba minka, keteledoranmu terhadap sesuatu yang dituntut darimu. Apa yang dituntut? Wa huwal amalul ladzi tatawassalu bi adatan la mulaka, yaitu amal yang bisa menghantarkanmu, yaitu amal tatawassalu bi adatan, amal yang bisa menghantarkan secara umumnya menuju Tuhanmu. Min adkarin, nyatanya berupa beberapa zikir. Zikir-zikir ini yang dituntut. Maka kita jangan lupa berzikir kepada Allah. Kalau lesannya nggak sempat zikir, ya zikirlah di dalam hati. Kalau hatimu nggak sempat zikir, zikirlah di dalam rasa. Kalau lesannya sempat zikir, ya ucapkanlah Allah Allah, apa la ilaha illallah, apa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, apa astagfirullah, apa ya latif. Yang penting lesan jangan sampai sepi dari berzikir. Saya nggak sempat, sudah hatimu Allah, 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 Allah. Kalau nggak sempat lagi, udah rasamu, merasa yang menggerakkan saya Allah, yang mendiamkan saya Allah, saya nyari kerja, yang menggerakkan saya nyari kerja Allah, yang memberikan keberhasilan kerja Allah. Hatinya begitu. Itu juga termasuk zikir. Orang yang kayak begitu itu menurut faham Al-Quran dinamakan ulul albab.
Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenungi terhadap kejadian langit dan bumi. Kena panas, merenung, ternyata panas ini nggak timbul dengan sendirinya, timbul dari matahari. Matahari ada yang menciptakan Allah. Ternyata panas yang nimpa badan saya itu datangnya dari Allah. Diri saya merasakan panas, diri saya itu juga yang menciptakan Allah. Jasad saya yang menciptakan Allah, hidup saya yang menciptakan Allah, roh saya yang menciptakan Allah. Matahari nimpa panasnya juga yang menghendaki Allah. Akhirnya timbul kesabaran, hatinya orang itu nyatu di dalam alam tersebut, merasa hanya miliknya Allah. Nggak ngeluh. Kena hujan merasa hujan gak akan timbul tanpa izin Allah. Netes di badan kita kehujanan, merasa jasad kita milik Allah, hidup kita milik Allah, roh kita milik Allah. Air yang netes juga kehendaknya Allah. Akhirnya berdoa, mudah-mudahan air yang netes di dalam tubuh saya ini menjadikan turunnya rahmatnya Allah. Karena tiap-tiap tetesan air hujan itu adalah rahmatnya Allah. Menjadi rahmat jika hati kita menerima, tapi bisa menjadi bala jika hati kita itu ngeluh. Makanya orang itu dihitung, dilihat dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu gak melihat rupamu, gak melihat jisimmu, tapi Allah itu melihat hatimu. Jisim boleh jelek, orang boleh hitam, boleh monyong, tapi hati siapa yang tahu? Hatinya berzikir, menerima terhadap kejadian alam ini. Jadi ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir rasa, ada zikir gaib. Zikir gaib itu sudah nggak punya zikir, dirinya sudah lenyap ke dalam samudra ilahi. Ibarat ombak sudah lenyap di dalam laut. Sudah nggak merasa, sudah nggak punya rasa. Yang punya rasa ya, yang menciptakan rasa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tertinggi zikir gaib. Ada yang tinggi lagi, gaibul gaib. Kalau sudah zikir gaib itu sudah kembali ke ahadiyat, ke maqam zat. Langit bumi seisinya termasuk dirinya sudah sirna, kembali kepada asal mula kejadiannya. Asalnya nggak ada, kembali kepada ketiadaan, sehingga yang muncul dari hatinya, di dalam hatinya hanya yang ada. Siapa yang ada? Yang punya sifat wujud itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sholawatin, dan beberapa sholat. Sejahat-jahatnya orang, sepreman-premannya orang, jangan sampai tidak sholat. Karena sholat itu punya berbagai makna. Makna sholat satu maknanya doa. Berarti orang itu kalau sudah sholat, berarti dia ini telah berdoa. Kalau orang itu nggak sholat, berarti orang itu lupa dari berdoa. Loh, padahal doa itu mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Orang itu kalau nggak sholat sejahat-jahatnya orang. Kenapa? Orang itu kalau nggak sholat
orang itu lupa mendoakan dirinya sendiri, lupa mendoakan orang lain. Di dalam sholat ada doa Assalamu alayna wa ala ibadillahis syalihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan tetap atas diri saya sendiri, atas kami, wa ala ibadillahis syalihin, dan atas hamba-hamba ya hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi orang yang sholat itu mendoakan dirinya sendiri, ya mendoakan orang lain. Loh, kalau kita mendoakan orang lain juga mendoakan begitu, kita terkena imbas doanya sesama saudara-saudara kita ini yang mestinya kita nggak selamat, jadi selamat. Kalau doa untuk diri kita sendiri nggak ampuh, doanya orang lain akan ampuh, mengenai imbas kita akan terkena imbas doa itu. Jadi orang yang nggak selamat, orang yang nggak sholat. Sholat assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, sebelah kanan didoakan selamat, sebelah kiri didoakan selamat, kanan kiri selamat. Orang yang sholat itu dosanya diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, sholat itu kayak air yang mengalir di depan pintu. Jadi kita punya rumah, depannya ada sungai yang ngalir. Yatasilu kula yaumin khamsa marat, setiap hari orang itu mandi 5 kali. Kata Rasulullah, madza tarawna, apa yang kamu lihat wahai para sahabat ketika ada orang tiap hari mandi 5 kali? Ayat komindironim, apakah masih ada dagingnya? Tentu jawabannya tidak ada. Begitulah sholat sebagai pelebur dosa orang mukmin. Jadi orang itu kalau sholat, insya Allah matinya husnul khotimah. Kenapa? Karena dosa dari waktu ke waktu telah terhapus. Kita zuhur ke asar kadangkala di dalam senggangnya waktu itu kita melakukan dosa, kita sholat asar, dosanya terhapus. Asar ke maghrib kadang kita melakukan dosa, terhapus. Maghrib ke isya terhapus. Jadi orang yang gak sholat itu termasuk orang yang tidak berdoa. Orang yang gak sholat itu orang yang tidak mau mencuci dosanya. Ya, orang yang nggak sholat itu orang yang nggak mendapatkan rahmatnya Allah. Sholat sebandel apapun jangan sampai tidak sholat. Udah nggak sholat diajak sholat nantang lagi. Ada nggak? Katanya sapi gue aja nggak sholat gemuk. Sapi gue nggak sholat gemuk. Jawab aja, tapi sapimu dijual mahal, loh, kamu dijual siapa yang beli? Sapi lo gemuk, segila-gilanya sapi, siapa dijual masih laku, segila-gilanya orang, siapa yang mau beli? Orang gila sama sapi gila mahal mana? Hah? Dan sapi gila bikin sayembara, siapa yang bisa nangkap sapi saya paruan dagingnya sembelih? Orang rebutan ya. Ada anaknya gila gak pakai baju, telowannya gondal-gandul, bikin sayembara, siapa yang bisa nangkep anak saya silahkan ambil sampai seumur hidupnya. Ada yang mau? Mahalan sapi sama orang kalau sama-sama gila. Jadi sholat, karena sholat itu artinya rahmat, sholat itu artinya doa. Kan di dalam sholat itu ada doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, berikanlah rezeki padaku, warfa'ni angkatlah derajatku, wajburni tambahlah hutang-hutangku, kebutuhanku. Sholat jangan sampai nggak sholat
nakal kayak apa, bandel kayak apa, jangan sampai tidak sholat. Karena sholat itu apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu pilarnya agama. Kalau kita sholat berarti kita telah menegakkan agama. Kalau kita meninggalkan sholat, as-sholatu imaduddin, man aqama faqad aqamatin wa man taraka faqad ada matin. Siapa yang meninggalkan merobohkan agama itu. Wa auratnya, dan beberapa wirid. Ya wirid, ya minimalnya kita wirid baca astaghfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Syukur kalau ditambah Allahumma la mani Allahumma ajirna minan nar, Allahumma la mana lima ataita wa la mudhi lima mana'ta, ditambah Allahumma inni a'udzubika wa syukrika wa husni Allahumma inni Allahumma apa itu, ditambah lagi Allahumma anta salam wa minka salam, atau Allahumma la mana lima ataita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah tasbih, tahmid, takbir 99. Di dalam hadis orang yang mau wirid itu setelah selesai sholat fardu, walaupun dosanya sebanyak buih di laut, maka Allah mengampuni. Ya syukur kalau ada zikir-zikir yang lain yang dituntun oleh guru-guru thariqah. Minimalnya zikir itu jangan sampai dilupakan. Jangan habis salam bubar. Kita katakanlah habis sholat itu, mana manusia itu kan nafsunya pengennya keburu-buru atau pengen kemana-mana. Padahal kalau kita wirid kayak begitu itu paling ya 10 menit, kadang 5 menit juga selesai ya. Terus kita di rumah, ya mau ngapain, paling ya nonton TV. TV-nya nggak ditonton ya nggak marah. Kadang-kadang kalau maghrib ini, wah sayang ini. Maghrib sinetronnya lagi serem, bersambung, matiin. Kalau maghrib TV-nya dimatiin. Istrinya kok tetap nonton aja, matiin. Anaknya tetap nonton aja, dimatiin. Wirid jangan sampai tidak wirid. Ada ungkapan ulama, man tarokal wirda kal qirdi. Siapa yang tidak berwirid laksana manki. Man tarokal wirda kal qirdi. Siapa yang tidak berwirid kayak monyet, habis sholat langsung loncat. Itu kan monyet, loncat langsung ngambil kopi. Monyet kan ya, loncatnya kemana, ke rumah, nongkrong di kursi. Ada yang ngambil roti, ada yang ngambil. Lampunya kalau loncat mesti bawa makanan. Min anwa'i ta'ati, dari beberapa jenis ketaatan. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan saya tidak menciptakan al jinna, kan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, bukanlah ini, itu artinya aku. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu apa? Ibadah itu artinya tauhid. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk bertauhid kepadaku. Ada yang mengartikan ibadah itu artinya makrifat. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengenali aku.
Ada dua tafsir kata-kata ibadah itu. Yang pertama, ibadah artinya tauhid. Yang kedua, ibadah itu artinya mengenal atau ma'rifah. Tafsirnya dua itu. Loh, karena manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan jin itu harus punya nilai ibadah. Maka ibadah itu ada ibadah namanya ibadah mahdhah, ibadah yang murni, kayak sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Ada ibadah baru mahdhah yang sebenarnya itu bukan ibadah, karena diniati ibadah jadi nilai ibadah. Makan itu hukumnya jawaz, makan boleh nggak boleh, tapi kalau diniati untuk kekuatan ibadah, makanya jadi nilai ibadah. Jadi kalau makan harus punya tujuan. Saya itu makan nanti kalau ngaji malam biar nggak ngantuk. Ternyata makan udah diniati nggak ngantuk, kok tambah ngantuk. Mungkin itu orang tuanya dulu ketika bikin anak ngikut, nggak sadar sambil tidur. Loh, seandainya sudah diniati untuk ibadah, makan kekuatan ibadah, kok ngajinya ngantuk, sudah dapat 1 pahala. Satu pahala ibadah. Seandainya ngantuk bener ya nggak masalah. Tapi kan sudah niat. Makanya dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya sendiri. Niat setiap makan, niat untuk kekuatan ibadah, didoain Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan jangan lupa didoain alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Berkah nanti. Jadi karena memang manusia diciptakan untuk ibadah, apa yang dilakukan harus diniati ibadah. Sebatas yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Rasulullah. Kalau mau nyolong ya nggak usah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang punya barang tidur pules. Tapi karena Allah itu Ar-Rahman, yang baca mantra begitu itu yang punya barang yang ketiduran benar, maka ada namanya ilmu syirak. Maling itu oleh Allah ya dikabulkan selagi masih hidup. Iya, kena sifat rahmannya Allah. Tapi doa syirak itu walaupun nyuri, ya ujung-ujungnya ya tidur-tidur karena Allah. Hanya saja ilmu yang kayak begitu itu tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ada ilmu untuk syirak itu ada. Mau nyuri dihitung harus dari arah selatan, nanti kalau dikepung larinya ke timur. Ada hitung pasarannya apa. Ya selama pelicin malah. Tapi karena gak diridhoi, ya akhirnya nggak dikasih hidayah oleh Allah. Hanya saja mustajabnya doanya orang-orang yang niatnya nggak karena Allah itu namanya istidraj. Oleh Allah diulur, dibikin semakin ampuh, semakin ampuh, semakin ampuh. Dia nggak sadar bahwa itu penglulu, dibiarkan berlarut-larut oleh Allah. Al-ayat itu artinya ikra'il ayat, bacalah ayat atau teruskanlah akan ayat. Jadi al-ayat itu ayatnya masih ada. Kalau kita baca hadis, kalau hadisnya sudah habis, jangan mengatakan al-hadis. Al-hadis itu berarti hadisnya sebenarnya masih panjang, tapi ya kita teruskan. Al-ayat, ayatnya sebenarnya masih ada terusannya. Kalau ayatnya sudah mentok ayat,
sudah habis. Jangan mengatakan al-ayah. Itu maknanya al-ayah itu iqra'il ayah. Bacalah kan ayat. Fal matlubu minal muridi asya'yu fi kutil arwahi. Fal matlubu yang dituntut atau yang dianjurkan dari seorang murid itu asya'yu, berusaha fi kutil arwahi, di dalam kekuatannya beberapa roh. Yang dituntut itu kita mencari kekuatan roh. Wa huwa dzikrul maula, itu adalah ingat Allah. Jadi yang dituntut itu rezekinya roh. Kalau rezekinya jasad itu sudah dijamin oleh Allah. Kita disuruh mencari rezekinya roh. Apa? Zikir kepada Allah, termasuk sholat, termasuk kita berwirid, puasa, dan lain sebagainya. Jadi yang dituntut itu kekuatan roh, yaitu berupa ibadah. Jadi roh itu ya juga butuh makan, sebagaimana jasad butuh makan. Makanya roh itu, makanannya roh apa? Zikir. Kalau makanannya jasad, ya makanan, minuman, ya nasi, macam-macam itu sudah dijamin oleh Allah. Yang dituntut itu kita disuruh mencari rezekinya roh, yaitu berupa ibadah kepada Allah. Kutil roh itu termasuk iman, tauhid, Islam. Itu nikmat yang terbesar, itu nikmatnya roh. Kalau kita mati itu yang di bawah, yang lainnya ditinggalkan, gitu ya. Ya, kita hidup di dunia itu hanya sebentar kok. Ya. Ketika kita berupa jenazah, mati itu sudah, nama kita sudah hilang. Hilang nggak namanya? Kalau ada orang meninggal, misalkan keluarganya ngomong, ini jenazahnya diteruskan apa diinapkan, gitu ya. Biasanya disebut nama orangnya, apa jenazahnya. Misalkan ada orang namanya Parjo. Parjo ini diinapkan apa diteruskan? Enggak ya. Kalau udah mati biasanya ngomongnya apa? Jenazahnya atau mayitnya ini diteruskan apa diinapkan? Kenapa mengatakan diinapkan? Kenapa? Kenapa kira-kira? Kata-kata diinapkan itu berarti roh itu sudah nggak ada di situ. Kalau kita ngomong lagi menginap, berarti kita dalam bepergian, kemalaman, mampir ketemu rumah, kita tidur di situ. Kalau nginep itu biasanya nggak di rumahnya sendiri. Makanya ada tulisan penginapan. Ini untuk orang-orang yang melakukan perjalanan lantas kemalaman, nginep. Kalau nginep itu berarti bukan tempat aslinya. Berarti ketika roh sudah keluar dari jasad, itu rohnya sudah berada di alam barzah. Jasadnya, maka dikatakan diinapkan apa enggak? Namanya enggak disebut. Ini jenazahnya diteruskan apa diinapkan? Diteruskan langsung dikubur. Diinapkan, dimalamkan. Kok dimalamkan padahal rumah sendiri kok diinapkan? Itu menunjukkan sudah tidak ada di situ rohnya. Ketika sudah dikubur, namanya kembali nggak? Disebut nggak namanya? Ini makamnya si Anu, si A. Ini makamnya si B. Ini makamnya si C. Loh, udah nggak disebut, sudah disebut lagi. Kalau nama itu disebut, berarti roh itu ada di dalam kuburan tersebut. Karena disebut namanya, berarti itu ada rohnya. Kan gitu ya. Kita nyebut nama orang itu karena ada rohnya nggak? Kalau kita ngomong, Parjo mau kemana? Itu berarti ada rohnya.
Loh, kenapa dalam alam kubur itu disebut namanya? Itu berarti di dalamnya itu ada roh. Nah, makanya di dalam istilah orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ada sampai di 3 hari didoakan, 7 hari didoakan, 3 hari itu badan sudah mulai membengkak, 7 hari jasadnya sudah mulai mengeluarkan sudah mulai mengeluarkan air-air yang menjijikkan. 40 hari ya udah keluar nanahnya, 100 hari pecah perutnya. Nah, itu roh itu ada di dalamnya, makanya disebut namanya. Jadi kalau orang mati kan nggak disebut ya. Kalau mayatnya udah dikafani apa belum, udah dimandikan, nah, mayatnya bukan orangnya, namanya kan udah nggak disebut kan, itu rohnya nggak ada. Kalau dalam kubur rohnya balik. Ya sebatas itulah kehidupan manusia, nggak jauh dari itu. Ternyata manusia masih di dunia saja sudah nggak disebut namanya, ya kan ya? Masuk kubur baru diselamati. 100 hari anaknya istrinya sudah lupa. Lo ada orang 3 hari itu sudah nggak susah, udah bisa nyetel TV ada kok, ya kan ya? Lo kehidupan yang kayak begitu ini kan kalau kita kejar-kejar hanya nyari rezeki untuk kebutuhan keluarga saja atau diri kita saja, lupa rezekinya roh, ya kita rugi. Mulai sekarang cari rezekinya roh, yaitu zikir kepada Allah, zikrul maula, bisa sholat, bisa puasa, ya seluruh ibadah-ibadah itu. Jangan sampai nanti rohnya di akhirat lapar, nggak ada penyelamatnya. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya apa zikir, apa sedekah, apapun lah bentuknya. Lakukan asbaki bukan rezekinya jasad. Jadi yang dituntut itu bukan rezekinya jasad, yang dituntut itu rezekinya roh. Li'annahu qaimun bi ghairu, karena rezekinya jasad itu selain manusia itu sudah berdiri dengannya. Siapa? Wa maulahu, itu adalah Tuhannya. Kalau rezekinya jasad itu sudah dijamin, yang lainnya sudah ada yang jamin. Siapa? Allah. Jadi kalau rezekinya jasad itu sudah dijamin oleh Allah. Yang dijamin ya gak usah dicari. Yang dicari apa? Yang belum dijamin apa? Tuntutan ibadah, yaitu tuntutan mencari rezekinya roh. Kalau rezekinya jasad sudah dijamin, makanya nggak ada orang mati kelaparan, ada nggak? Jadi kalau orang mati kelaparan memang ajalnya itu ketika itu ketentuannya mati dalam kondisi lapar, bukan karena lapar. Lapar nggak bisa bikin mati, yang bisa bikin mati Allah. Kalau lapar bisa bikin mati seseorang, berarti orang kenyang nggak mati. Nyatanya yang mati kekenyangan ada nggak? Ada, orang habis makan kenyang gelegek mati. Makan kebanyakan riungan, pulang tidur diketok-ketok pintunya udah nggak bangun lagi. Ada nggak? Nyidam sate istrinya sampai ngiler-ngiler, seminggu dapat sate beneran, sampai sate kijang rusak. Makan 1 menit mati istrinya. Mau makannya keselak sunduknya, gitingnya gitu kemakan. Kalau orang lapar itu menjadikan kematian, berarti yang kenyang nggak mati. Jadi ada orang mati kenyang, ya ada orang mati kelaparan. Jadi intinya yang dituntut itu ibadah, rezekinya sudah dijamin. Dalil al-intimasi. Maka yang demikian itu menunjukkan atas terhapusnya penglihatan hati.
Dalil alantimasi ay amal basirati, artinya menunjukkan butanya penglihatan hati darimu. Itu menunjukkan mata hatinya buta, nggak ngerti hakikatnya kehidupan. Hidup itu suruh ibadah. Kalau kamu ibadah, rezekinya saya jamin. Lah orang itu ibadahnya ditinggalkan, yang sudah dijamin dicari-cari, yang dituntut ditinggalkan. Itu namanya orang yang buta mata hatinya. Wa ya ainun basirah, itu adalah mata fil qalbi, di dalam hati, tudrikul umuro, yang bisa menangkap beberapa urusan, al maknawiyata, yang bangsa maknawi, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera. Jadi manusia itu punya mata zahir, ya punya mata hati. Mata hati itu tujuannya untuk melihat hakikatnya segala sesuatu. Kalau mata zahir untuk melihat fisiknya. Kama anal basar yudrikul umurul amah, susah sebagaimana mata ini bisa menangkap beberapa urusan yang bisa dilihat. Wa fi ta'biri bil istihadi isyaratun ila anna talaba rizki min ghairi istihadin la ba'sa bih. Di dalam ungkapan musannaf itu kata-kata istihad, menggebu-gebu, itu memberikan isyarat bahwasanya mencari rezeki tanpa menggebu-gebu, artinya mencari rezeki yang tanpa meninggalkan ibadah, laba sapi, enggak mengapa kita nyari rezeki asal tidak meninggalkan ibadah. Yang dimaksud menggebu-gebu itu, saya harus sukses tahun ini, apapun yang harus saya lalui, mau melihara tuyul, mau melihara apapun lah, yang penting saya sukses. Gak peduli halal, gak peduli haram, yang penting sukses itu gak boleh. Gak peduli saya rentenir, gak masalah. Umpamanya itu namanya. Jadi kalau mencari rezeki yang tidak menggebu-gebu, sebatas tidak meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak mengapa, walaupun rezeki itu sudah dijamin, wala yadullu ala intimasi basirati, dan itu tidak menunjukkan atas terhapusnya penglihatan hatinya. Yang begitu itu tidak dinamakan terhapus penglihatan hatinya, sebatas olehnya mencari rezeki itu tidak meninggalkan ibadah. Kesimpulannya dari keterangan ini, kita tidak boleh menggebu-gebu di dalam mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, yaitu rezekinya jasad. Karena rezekinya jasad itu sudah dijamin oleh Allah berdasarkan surat Al-Ankabut. Tapi yang dituntut, kita disuruh mencari rezekinya roh, yaitu beribadah kepada Allah, apa zikir, apa sholat, ya tugas-tugas yang untuk bekal akhirat itu yang dituntut. Yang untuk dunia dijamin. Makanya orang itu kalau niat dunia, akhiratnya nggak dapat. Kalau niatnya akhirat, dunianya dapat, akhiratnya ya dapat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bisa dibaca kembali, baca sendiri itu masalah ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah rezeki. Itu banyak itu. Silakan dibaca sendiri ya. Wa ma hum bidzarina min ahadin la bi'idznillah. Wa ma tasawna illa yasyaallah. Kula sa'id bi qadir wa qadir khatar azza wal kas wal kais. Segala sesuatu itu dalam ketentuan Allah, sampai sifat malas itu ya sudah ditentukan oleh Allah. Sampai seterusnya itu masalah rezeki. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan.